Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 4 Farmakoekonomi yang beranggotakan Alicia Isni, Azahra Dwi Anggraini, Danang Febrian Pratama, Fauzan Zikri Fikri, Feby Sinaga, Islami Nur Firdaus, dan saya sendiri Putri Narustari. Pada video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas pra-UAS Farmakoekonomi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yulia Widiawati, AMD SSI MM. Pada kali ini kita akan membahas mengenai rheumatoid arthritis yang sudah kami susun sebagai proposal penelitian. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai RA secara lebih lanjut. Rheumatoid arthritis atau RA adalah inflamasi kronik sistemik penyakit autoimun yang menyerang berbagai jaringan terutama sendi. Hal ini disebabkan oleh proliferasi sinovitis non-supratif yang berkembang dan dapat menghancurkan tulang rawan artikular beserta tulang lain yang mendasari, sehingga mengakibatkan radang pada sendi. Rheumatoid arthritis adalah salah satu penyakit autoimun kronis yang mendominasi wanita dibandingkan pria. Berdasarkan data hasil riset kesehatan dasar atau Rikesdas tahun 2013, prevalensi penyakit RA ini meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan lebih banyak menyerang wanita, terutama pada usia di atas 40 tahun. Penderita rheumatoid arthritis wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hampir 75% penderita RA merupakan wanita berusia 40-60 tahun. Hal ini karena prevalensi RA berhubungan dengan penurunan jumlah estrogen, terutama setelah menopause. Selanjutnya, pada tahun 2018, prevalensi RA menjadi yang terbanyak diderita oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan penyakit sendi lainnya. Penderita rheumatoid arthritis ini tentunya akan banyak mendapat kesulitan terutama dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat terjadi karena RA merupakan penyakit peradangan jangka panjang yang tentunya memerlukan pengobatan dengan waktu yang tidak singkat dan biaya yang tidak murah. Banyaknya tes pencitraan untuk menegakkan diagnosa dan perlakuan dengan tujuan pengobatan yang berbeda-beda sedikit banyak akan mempengaruhi penderita RA ini dari segi ekonomi. Sudah semestinya penderita RA langsung mendapatkan penanganan yang tepat agar biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan dapat terkendali. Banyak orang menganggap bahwa rheumatoid arthritis ini sebagai radang sendi biasa, sehingga mereka terlambat melakukan pengobatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku tentang penata laksanaan rheumatoid arthritis ini adalah pengetahuan dan informasi yang kurang mumpuni dari masyarakat. Jadi, alasan kami mengangkat tema rheumatoid arthritis ini yaitu yang pertama dilihat dari prevalensinya yang terus meningkat setiap tahun dan efek dari penyakit ini sendiri yang dapat memberikan dampak penurunan kualitas hidup bagi penderitanya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rheumatoid arthritis secara lebih lengkap dan adapun identifikasi masalah serta manfaat dari penelitian kami, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kami Danang Febrian Pratama, di sini saya akan meneruskan dari latar belakang. Adapun analisis efektivitas biaya atau yang bisa disebut CEA adalah salah satu bentuk evaluasi ekonomi yang paling banyak digunakan secara global, ISPOR, yang mendefinisikan analisis efektivitas biaya atau bisa disebut dengan CEA sebagai perbandingan antara intervensi yang mengenai biaya dalam unit moneter dan hasil yang dinyatakan dalam unit kesehatan non-moneter kuantitatif, yang misalnya dari penurunan angka kematian atau morbiditas, hari bebas gejala yang diperoleh, kasus-kasus yang dicegah, pasien yang membaik, usia harapan hidup yang bertambah, yang dikutip dari Tonin et al. 2021. Kemudian ada analisis efektivitas biaya atau CEA, cukuplah sederhana dan banyak digunakan untuk kajian farmakoekonomi untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan yang memberikan besaran efek yang berbeda. Adapun salah satu penelitian pada tahun 2023
di sebuah rumah sakit di Bandung oleh Skaryadi et al. Membandingkan nilai dari DAS28 untuk membandingkan efektivitas biaya atau terapi pengobatan pada reumatoid artritis dan menganalisis efektivitas biaya dengan menghitung resiko efektivitas biaya rata-rata atau yang disebut dengan ASR, dan kemudian rasio efektivitas biaya tambahan yang disebut dengan ICER, dan diperoleh hasil kombinasi dari metilprednisolon yang ditambah dengan kloroquine merupakan terapi yang paling efektif dibandingkan dengan kombinasi metilprednisolon yang lain. Banyaknya penelitian mengenai efektivitas biaya pengobatan reumatoid artritis di luar negeri, maka sudah semestinya untuk mendorong para peneliti di Indonesia untuk turut serta melakukan penelitian mengenai analisis efektivitas biaya pada pengobatan reumatoid artritis, agar penderita reumatoid artritis di Indonesia dapat menggunakan pengobatan yang maksimal namun dengan biaya yang lebih terjangkau. Kemudian ada obat yang digunakan tidak hanya berfokus pada kemampuan kimiawi obat tersebut. Maka penulis di sini akan menulis penelitian dengan judul efektivitas biaya reumatoid artritis di salah satu rumah sakit di Bandung, dengan tujuan menganalisis pengobatan mana yang lebih efektif untuk pengobatan RA, dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan terapi RA di masa yang akan datang. Adapun dari identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah kombinasi terapi reumatoid artritis yang paling efektif berdasarkan nilai DAS28. Yang kedua, ada kombinasi terapi reumatoid artritis yang manakah paling efektif berdasarkan perhitungan ASER dan ICER. Adapun juga manfaat dari penelitian ini yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan terapi reumatoid artritis di masa yang akan datang. Nama saya Alicia Isni dengan NIM D1A200142. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, farmakoekonomi, yaitu ilmu ekonomi kesehatan yang membandingkan biaya dan manfaat intervensi dengan alternatif serupa. Adapun tujuan farmakoekonomi yaitu membandingkan obat yang berbeda untuk pengobatan pada kondisi yang sama. Kemudian farmakoekonomi juga dapat dimanfaatkan untuk memutuskan apakah suatu obat layak dimasukkan dalam daftar obat yang disubsidi atau memilih program pelayanan kesehatan dan membuat kebijakan-kebijakan strategis yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Kemudian ada 4 jenis analisis farmakoekonomi, yaitu ada CEA, CMA, CUA, dan juga CBA. Yang pertama ini ada CEA, atau yang biasa disebut Cost Effectiveness Analysis atau analisis efektivitas biaya atau yang disebut AEB. CEA ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Metode ini cocok jika terapi yang dibandingkan memiliki hasil terapi atau outcome yang berbeda. Metode ini untuk membandingkan obat yang pengukuran hasil terapinya dapat dibandingkan. Kemudian ada CUA atau Cost Utility Analysis. Metode yang dianggap sebagai subkelompok CEA karena CUA juga menggunakan rasio cost effectiveness. Tetapi perbedaannya yaitu menyesuaikan dengan skor kualitas hidup. Biasanya diperlukan wawancara atau meminta pasien untuk memberi skor tentang kualitas hidup mereka. Kemudian ada CBA atau metode cost benefit analysis, atau yang biasa disebut dengan analisis manfaat biaya yang disebut AMB, yaitu teknik untuk menghitung rasio antara biaya intervensi kesehatan dan manfaat atau benefit yang akan diperoleh. Kemudian di mana outcome atau manfaat diukur dengan unit moneter atau dengan rupiah. CBA ini merupakan farmakoekonomi yang membandingkan manfaat dan juga manfaat yang diberikan dari suatu pengobatan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemberian pengobatan. Dan yang terakhir ada CMA atau Cost Minimization Analysis.
Metode ini metode yang paling sederhana, yang mana metode ini dapat digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih intervensi kesehatan termasuk obat, memberikan hasil yang sama atau serupa, atau setara yang dapat diasumsikan setara. Yang selanjutnya ada manfaat farmakoekonomi. Yang pertama ini adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi farmakoekonomi bisa membantu para pengambil keputusan termasuk dokter, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan efektif mengenai penggunaan sumber daya kesehatan. Yang kedua ini ada optimalisasi penggunaan sumber daya kesehatan. Yang ketiga ada penilaian nilai klinis dan ekonomi. Farmakoekonomi dapat membantu menilai nilai klinis dan ekonomi dari suatu pengobatan atau intervensi yang memungkinkan perbandingan antara berbagai strategi perawatan yang dipakai. Yang selanjutnya ada penghematan biaya. Selanjutnya ada pengembangan kebijakan kesehatan. Kemudian saya akan melanjutkan tentang kekurangan farmakoekonomi. Yang pertama ini ada kompleksitas analisis. Yang kedua ada variabilitas individu. Variabilitas individu ini yaitu respon individu terhadap pengobatan yang dapat bervariasi. Dengan farmakoekonomi cenderung mengabaikan faktor ini sehingga hasil analisis mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan variasi dalam populasi. Yang ketiga ada keterbatasan model. Yang keempat ada kesulitan mengukur kualitas hidup. Yang kelima ada pengaruh politik dan etik. Yang dimaksud dengan pengaruh politik dan etik ini yaitu keputusan dalam farmakoekonomi seringkali melibatkan pertimbangan politik dan etika. Perdebatan tentang nilai hidup dan prioritas pemberian perawat dapat menjadi kontroversial. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun progresif dengan inflamasi kronik yang menyerang sistem muskuloskeletal, namun dapat melibatkan organ dan sistem tubuh secara keseluruhan, yang ditandai dengan pembengkakan, nyeri sendi, serta destruksi jaringan sinovial yang disertai gangguan pergerakan diikuti dengan kematian prematur. Ciri khas rheumatoid arthritis adalah polyarthritis simetris peristen atau sinovitis yang mempengaruhi tangan dan kaki. Meskipun setiap sendi yang dilapisi oleh membran sinovial mungkin terlibat, keterlibatan ekstraartikular organ seperti kulit, jantung, paru-paru, dan mata bisa menjadi signifikan. Patogenesis RA tidak sepenuhnya dipahami. Pemicu eksternal misalnya merokok, infeksi, atau trauma yang memicu reaksi autoimun yang menyebabkan hipertrofi sinovial dan peradangan sendi kronis bersama dengan potensi manifestasi ekstraartikular. Berteori terjadi pada individu yang rentan secara genetik. Selanjutnya ada etiologi. Penyebab RA tidak diketahui. Faktor genetik, lingkungan, hormonal, imunologi, dan infeksi dapat memainkan peran penting. Faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan gaya hidup dapat mempengaruhi perkembangan dan hasil penyakit. Manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, dan diagnosis rheumatoid arthritis. Di sini ada manifestasi klinis. Keluhan biasanya mulai secara perlahan dalam beberapa minggu atau bulan, sering pada keadaan awal tidak menunjukkan tanda yang jelas. Keluhan umum dapat berupa perasaan badan lemah, nafsu makan menurun, peningkatan panas badan yang ringan, atau penurunan berat badan. Yang kedua ada kelainan sendi, terutama mengenai sendi kecil dan simetris, yaitu sendi pergelangan tangan, lutut, dan kaki, atau sendi diartrosis. Sendi lainnya juga dapat terkena seperti sendi siku, bahu, sternoclavikula, panggul, pergelangan kaki, kelainan tulang belakang terbatas pada leher. Yang ketiga ada kelainan di luar sendi, seperti kulit, jantung, paru, saraf, mata, kelenjar limfe. Selanjutnya pemeriksaan laboratorium, penandaan inflamasi atau laju endap darah LED dan si reaktif protein atau CRP meningkat. Rheumatoid faktor atau RF 80% memiliki RF positif, namun RF negatif tidak menyingkirkan diagnosis.
anticyclic citrulline peptide anti-CCP biasanya digunakan dalam diagnosis dini dan penanganan RA dengan spesifisitas 95-98% dan sensitivitas 70%, namun hubungan antara anti-CCP terhadap beratnya penyakit tidak konsisten. Selanjutnya ada radiologis, dapat terlihat berupa pembengkakan jaringan lunak, penyempitan tulang sendi, demineralisasi atau juxta artikular, osteoporosis, erosi tulang, atau sublokasi sendi. Diagnosis reumatoid, terdapat beberapa kesulitan dalam mendeteksi dini penyakit reumatoid arthritis. Hal ini disebabkan oleh onset yang tidak bisa diketahui secara pasti dan hasil pemeriksaan fisik juga dapat berbeda-beda tergantung pada pemeriksa. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa alat ukur diagnosis RA dengan ARA atau American Rheumatic Association yang direvisi tahun 1987 memiliki sensitivitas 91%. Berikut adalah kriteria ARA yang direvisi tahun 1987 yang masih dapat digunakan dalam mendiagnosis RA. Yang pertama, ada kaku pagi hari pada sendi dan sekitarnya, sekurang-kurangnya selama 1 jam sebelum perbaikan maksimal. Yang kedua, pembengkakan jaringan lunak atau persendian artritis pada 3 daerah sendi atau lebih secara bersamaan. Yang ketiga, artritis pada persendian tangan sekurang-kurangnya terjadi 1 pembengkakan persendian tangan yaitu PIP, proximal interphalangeal, MCP, metacarpophalangeal atau pergelangan tangan. Yang keempat, ada artritis simetris, keterlibatan sendi yang sama pada kedua belah sisi, misalnya PIP, MCP, atau MTP. Yang kelima, ada nodul reumatoid, yaitu nodul subkutan pada penonjolan tulang atau permukaan ekstensor atau daerah juxta-artikuler. Keenam, ada rheumatoid faktor serum positif. Dan yang terakhir, ketujuh, ada perubahan gambaran radiologis yang khas pada RA pada sendi tangan atau pergelangan tangan, yaitu erosi atau dekalsifikasi tulang pada sendi yang terlibat. Hai, kali ini saya akan melanjutkan review dari teman-teman saya yang sebelumnya. Nah, yang sekarang ada diagnosis. Terdapat beberapa kesulitan dalam mendeteksi dini penyakit reumatoid arthritis. Hal ini disebabkan oleh onset yang tidak bisa diketahui dan tidak pasti hasil pemeriksaan fisik dan juga beberapa tergantung pada pemeriksaan. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa alat ukur diagnosis rheumatoid arthritis itu dengan ARA atau American Rheumatoid Association yang direvisi pada tahun 1987 dan memiliki sensitivitas 91%. Berikut ada beberapa kriteria dari ARA yang direvisi pada tahun 1987. Yang pertama, kaku di pagi hari dan di sekitarnya di area sendi sekurang-kurangnya 1 jam sebelum perbaikan. Yang kedua, ada pembengkakan jaringan lunak atau persendian atau yang disebut dengan artritis pada 3 daerah sendi atau secara bersamaan. Terus yang ketiga, ada artritis pada persendian tangan sekurang-kurangnya terjadi 1 pembengkakan persendian yaitu PIP atau proximal interphalangeal, MCP atau metacarpophalangeal atau pergelangan tangan. Lalu yang kelima, ada nodul reumatoid atau subkutan pada penonjolan tulang atau permukaan ekstensor atau daerah juxta-artikuler. Yang keenam, ada rheumatoid faktor serum positif. Dan yang ketujuh, ada perubahan gambaran radiologis yang khas pada rheumatoid arthritis pada sendi tangan atau pergelangan tangan, yaitu erosi atau deklasifikasi tulang pada sendi yang terlibat. Nah, yang selanjutnya ini ada penata laksanaan. Dan yang pertama ada pencegahan. Etiologi untuk penyakit rheumatoid arthritis ini belum diketahui secara pasti, namun berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menekan faktor risiko. Yang pertama, membiasakan berjemur di bawah sinar matahari di jam waktu pagi hari untuk mengurangi risiko peradangan oleh rheumatoid arthritis ini. Yang kedua, melakukan peregangan setiap pagi
untuk memperkuat otot-otot sendi-sendi. Gerakan-gerakan yang dapat dilakukan antara lain jongkok, bangun, menarik kaki ke belakang, ke pantat, maupun gerakan untuk melatih otot lainnya. Lalu ada yang ketujuh, menjaga berat badan. Jika orang ini semakin gemuk, lututnya akan kerja semakin berat untuk menyangga tubuhnya. Nah, yang keempat ada mengonsumsi makanan kaya akan kalsium seperti kacang almond, kacang polong, jeruk, bayam, buncis, sarden, yogurt, dan es krim. Selain itu, vitamin A, C, D, E juga dapat menjadi peran sebagai antioksidan yang mampu mencegah inflamasi sebagai akibat radikal bebas. Yang kelima ada memenuhi kebutuhan air atau cairan tubuh yang cukup karena untuk melumasi cairan pada sendi juga. Nah, salah satunya dapat melumasi sendi dengan air yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada penata laksanaan dari penyakit RA ini. Pada rheumatoid arthritis ini mencakup terapi farmakologi, rehabilitas, dan pembedahan bila diperlukan secara edukasi kepada pasien dan keluarga. Tujuan pengobatannya adalah untuk menghilangkan inflamasi, mencegah deformitas, mengembalikan fungsi sendi tubuh, dan mencegah destruksi jaringan lebih lanjut. Nah, untuk penata laksanaannya yang pertama ada NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drug. Itu diberikan sejak awal untuk menangani nyeri sendi akibat inflamasi. NSAID ini yang dapat diberikan antara lain yaitu aspirin, ibuprofen, naxcrofen, piroxicam, diclofenac, dan sebagainya. Yang bisa dilakukan pengobatan dengan MARD atau pemodifikasi obat anti rematik, digunakan untuk melindungi sendi, tulang, dan kartilago dari proses destruksi oleh rheumatoid arthritis. Contoh obatnya yaitu hidrokloroquine, methotrexate, sulfalazine, garam emas, penisilamin, dan asatioprin. Obat pemodifikasi antirematik ini dapat diberikan tunggal maupun kombinasi. Lalu ada obat corticosteroid, diberikan corticosteroid dosis rendah setara dengan prednison 5-7,5 mg per hari sebagai bridge terapi untuk mengurangi keluhan pasien sambil menunggu efek obat pemodifikasi antirematik ini yang baru muncul 4-16 minggu. Yang bisa dilakukan yaitu rehabilitasi. Terapi ini yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Caranya dapat dengan mengistirahatkan sendi yang terlibat melalui pemakaian tongkat, pemasangan bidai, latihan, dan sebagainya. Setelah nyeri berkurang, dapat mulai dilakukan fisioterapi secara rutin untuk menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri pada sendi. Di sini saya Azhara Dwi Nurani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis rancangan penelitian, yaitu adalah penelitian deskriptif metode pengambilan data secara retrospektif menggunakan data sekunder. Yang mana data sekunder ini merupakan data yang sudah tersedia di rumah sakit, yang mana berupa rekam medis dan biaya pengobatan serta perawatan pasien rawat jalan yang telah didiagnosis rheumatoid arthritis yang sudah dirawat dengan mengidentifikasi efektivitas biaya pengobatan rheumatoid arthritis. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di bagian rekam medis rumah sakit di Kota Bandung yang dipilih oleh peneliti karena adanya pasien rheumatoid arthritis yang dirawat jalan di rumah sakit tersebut berdasarkan database yang sudah ada di rumah sakit. Untuk populasi dan sampel pada penelitian ini adalah rekam medis pasien rawat jalan rheumatoid arthritis yang memenuhi kriteria inklusi. Kemudian yang keempat ada pola penggunaan obat. Pola penggunaan obat pada penelitian ini menggunakan chloroquine, methotrexate, sulfasalazine, dan leflunomide sebagai dasar terapi standar RA. Pada penelitian ini, metopronisolon digunakan sebagai bridging terapi pada pasien awal DMARD dikarenakan metopronisolon ini memiliki efek yang cepat terhadap nyeri dan pembengkakan pada sendi. Selain digunakan pada pengobatan awal, metopronisolon juga dikombinasikan dengan terapi obat lain.
Kemudian ada beberapa terapi kombinasi metilprednisolon. Yang pertama ada metilprednisolon dengan motorexat. Yang kedua ada metilprednisolon dengan sulfasalazin. Yang ketiga ada metilprednisolon dengan siklosporin. Yang keempat ada metilprednisolon dengan motorexat dan kloroquine. Kemudian ada metilprednisolon dengan kloroquine dan siklosporin. Kemudian yang terakhir ada metilprednisolon dengan kloroquine. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akan dilanjutkan oleh saya, Feby Sinaga, dengan NIM D1A200-139 dari kelas A16B. Selanjutnya yaitu penetapan kriteria alternatif. Penetapan kriteria alternatif pada studian awal penelitian ini didasarkan pada pasien yang menggunakan terapi metilprednisolon tunggal. Kemudian didapatkan hasil pada pasien yang menggunakan kombinasi obat lain dengan metilprednisolon. Berdasarkan pengobatan standar rheumatoid arthritis di RS tersebut, menggunakan kloroquine, methotrexate, sulfasalazin, dan juga levodopa, sehingga alternatif yang digunakan yaitu kombinasi antara metilprednisolon dengan beberapa obat lainnya yang menjadi standar pengobatan rheumatoid arthritis di rumah sakit tersebut. Selanjutnya ada penetapan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi pada pasien penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasien rawat jalan dengan penyakit rheumatoid arthritis. Yang kedua, pasien berusia 18-60 tahun yang mendapatkan terapi obat. Yang ketiga, pasien baru yang belum pernah mendapatkan terapi. Yang keempat, pasien dengan nilai DAS 28. Selanjutnya kriteria eksklusi pada penelitian ini, yaitu yang pertama, pasien rheumatoid arthritis yang pulang paksa dan belum direkomendasikan oleh dokter. Yang kedua, pasien yang meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah pasien yang rheumatoid arthritis dengan penyakit penyerta yang timbul secara bersamaan. Selanjutnya penetapan karakteristik subjek penelitian. Pada penelitian ini, adapun karakteristik pasien yang dikumpulkan yaitu berdasarkan dengan jumlah, jenis kelamin, dan juga usia. Penetapan outcome. Penetapan outcome pada penelitian ini yaitu outcome klinis yang dilihat berdasarkan penurunan nilai DSA 28. Dan outcome ekonomi yang melihat perbandingan dari pemilihan terapi obat berdasarkan efektivitasnya yang hemat biaya. Outcome akhir yang didapat yaitu terapi yang paling efektif dengan biaya yang paling hemat dengan menghitung biaya terapi metilprednisolon tunggal dan juga alternatif lain. Kemudian perbedaan biaya terapi dibandingkan dengan perbedaan efektivitas, maka dihasilkan nilai ICER yang menunjukkan harga per efektivitas. Saya Islami Nur Firdaus. Saya akan melanjutkan membahas mengenai bab 3. Poin yang akan saya jelaskan yaitu poin penetapan perspektif dan komponen biaya, poin penetapan metode farmakoekonomi, serta poin penetapan analisis statistik. Untuk penetapan perspektif dan komponen biaya, pada penelitian ini menggunakan perspektif individu. Dengan perhitungan efektivitas biaya menggunakan selisih antara terapi menggunakan metilprednisolon tunggal dan dibandingkan dengan kombinasi metilprednisolon dan obat lainnya. Sedangkan untuk komponen biaya pada penelitian ini yaitu ada biaya obat, biaya kunjungan, biaya tes laboratorium yang nantinya dihitung dengan membandingkan total biaya dengan efektivitas dan didapatkan nilai ASER. Kemudian untuk nilai ICER-nya dengan cara membandingkan selisih biaya pengobatan metilprednisolon tunggal dengan kombinasi metilprednisolon dibandingkan dengan selisih efektivitas metilprednisolon tunggal dengan kombinasi metilprednisolon. Lalu poin penetapan metode farmakoekonomi. Analisis farmakoekonomi digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengukur, dan membandingkan biaya dan konsekuensi dari alternatif yang tersedia. Jenis metode analisis farmakoekonomi yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis efektivitas biaya atau CEA. Analisis efektivitas biaya atau CEA adalah metode yang digunakan untuk membandingkan alternatif, program, atau terapi dengan profil keamanan dan efikasi yang berbeda. Outcome biasanya dihitung dalam physical unit.
CEA berguna untuk memperhitungkan biaya dengan outcome yang didapatkan pada pasien dan menentukan alternatif terapi yang dapat diberikan hasil terbaik per unit mata uang yang dikeluarkan. Jika suatu intervensi menawarkan efektivitas lebih tinggi dan biayanya sama, atau efektivitas sama dengan biaya lebih rendah dan efektivitas tinggi dengan biaya lebih rendah, maka tidak perlu dilakukan CEA karena sudah jelas akan terpilih. Kemudian, jika suatu intervensi menawarkan sebaliknya dari ketiga intervensi sebelumnya, maka tidak perlu dipertimbangkan sebagai alternatif sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan CEA atau ASER. Lalu, jika pada posisi seimbang, sebuah intervensi menawarkan efektivitas dengan biaya yang sama, masih mungkin dipilih jika lebih mudah diperoleh atau cara pemakaiannya lebih mudah digunakan oleh pasien. Sehingga kategori ini memerlukan faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Di samping biaya dan efektivitas seperti kebijakan, ketersediaan, dan lain-lain. Lalu jika suatu intervensi menawarkan efektivitas lebih rendah dengan biaya lebih rendah pula, atau sebaliknya menawarkan efektivitas lebih tinggi dengan biaya yang lebih tinggi, maka sebelum memutuskan perlu dihitung ASER. ASER digunakan untuk mendeterminasi biaya tambahan efektivitas dari suatu alternatif terapi dibandingkan dengan terapi yang paling baik. Rasio ini dapat memberikan gambaran biaya tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan efek tambahan dengan mengganti intervensi A menjadi intervensi B. Nilai ASER diperoleh dari hasil membagi selisih biaya antar intervensi dengan selisih persentase aktivitas antar intervensi. Kemudian yang terakhir dari bab 3 ini yaitu poin penetapan analisis statistik. Data diambil dari rekam medis pasien rawat jalan yang dikumpulkan. Data yang dianalisis berdasarkan data nilai DAS 28. Analisis efektivitas biaya dilakukan dengan menghitung nilai rasio efektivitas biaya rata-rata atau ASER dan kemudian rasio efektivitas biaya tambahan atau ISER. DAS 28 adalah indeks aktivitas penyakit rheumatoid arthritis yang telah divalidasi yang terdiri dari perhitungan nyeri pada 28 sendi atau TJC 28 dan pembengkakan pada 28 sendi, ESR atau laju sedimentasi darah, dan skor kesehatan global yang diukur dengan VAS 100 mm. Biaya rata-rata dibagi dengan efektivitas menghasilkan ASER, ISER, dihitung dengan membandingkan perbedaan biaya terapi dengan perbedaan efektivitas.